Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau Cak Non sudah mendekonstruksi beberapa pemikiran dan pemahaman kita tentang pemimpin. Sehingga saya jadi gak tahu mau bicara apa ini. Gitu ya. Jadi sudah saya kira sudah cukup cukup luar biasa itu. Ya sudahlah, saya pertama sajalah. Merespon Mbak Yuli sajalah. Pertama. Tadi saya terus terang terenyuh Mbak Yuli baca sholawat Badar. Nah itu ya. Saya harap teman-teman sekarang sering-seringlah baca sholawat Badar itu. Kan begitu. Sholawat yang produk Indonesia itu sholawat Badar. Ya apa enggak? Tahu sampean pengarangnya sholawat Badar? Hah? Nah, kalau Berzanji itu karangannya Al-Imam Al-Busairi, Maulaya Sholli wa Sallam dan seterusnya. Kalau Simtud-Durrar itu karangannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari Siwun, Hadramaut. Kalau Diba itu Said Abdurrahman Ad-Dibai dan seterusnya. Nah, selawat yang produk Indonesia adalah selawat Badar. Ini dulu ini paling top selawat Badar ini. Maka saya jadi teringat teman saya dulu masih dalam kandungan tadi. Wah, ya Mbak Yuli kok baca selawat Badar ini. Seandainya ada kita suruh baca lagi. Ya, selawat Badar ini karangan ulama Indonesia. Jadi kalau karangan Imam Al-Busairi yang dari Iskandaria Mesir tahu. Nah, yang lain tahu, malah kirangan sendiri. Jadi selawat Badar ini karangan ulama dari timur. Dari ujung timur Pulau Jawa, meskipun namanya pakai selawat Badar. Siapa? Nah, ini Kiai Haji Ali Mansur As-Siddiqi namanya, dari Banyuwangi. Jadi beliau Kiai Ali Mansur itu sebelum mengarang sholawat Badar itu malam hari bermimpi didatangi orang-orang yang pakai jubah putih dan surbannya hijau, gitu loh. Banyak sekali datang ke rumahnya, gitu loh. Kemudian istrinya bermimpi didatangi Rasulullah, gitu loh. Orang Banyuwangi, ini kiai dari Banyuwangi, bukan Hadramaut, bukan Pakistan, bukan Afghanistan, Banyuwangi, gitu ya. Bermimpi seperti itu. Nah, akhirnya dia, siapa ini yang datang? Nah, gitu loh ya. Kemudian beliau sowan kepada salah seorang ulama di Banyuwangi yang tetangganya juga, yaitu Habib Hadi Al-Haddar, gitu ya. Banyuwangi itu, saya pernah ziarah ke makamnya Habib Hadi Al-Haddar dekat Ketapang itu, ya. Tanya, saya mimpi gini, Bib, ini siapa? Nah, lalu Habib Hadi bilang, itulah ahli Badar. Jadi yang datang ke kamu itu adalah sahabat-sahabat yang dulu berperang Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Nah, ini tak sejarahkan nanti. Kenapa kok ada ulama Indonesia terus dirawi ahli Badar, dirawi Rasulullah. Nah, karena itulah terus Kiai Ali Mansur ini langsung berjalan pikirannya, imajinasinya, terus dia ambil bolpen, dia tulis selawat Badar itu seperti ada yang nuntun, itu ya. Salatullah dan tawassal Nabi bismillah dan surat tadi loh, ilahi salimil ummah, terus kamir rahmatin hasola dan seterusnya. Itu kalau sampai tahu artinya luar biasa, itu selawat revolusioner. Oh iya, sampai coba dalami dan tadi perhatikan apa yang saya katakan tadi, itu wa jangan bi, ya. Termasuk yang terakhir itu bukan bi, harus wa itu dan, kalau bi itu dengan, itu loh ya. Tadi itu loh, ilahi salimil ummah, ya Allah ilah, wahai Tuhanku selamatkan umat, minal afati wan nikmah, dari afat itu penyakit, wan nikmah dan lawannya nikmat. Nah, gitu saja. Nah, hanya Habib Hadi itu nulis itu, seret. Ternyata pada waktu dia nulis, gitu loh ya,
Tiba-tiba masyarakat di sekitarnya ini siapa? Tetangga-tetangganya itu datang membawa masakan. Ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa engkung, ada yang bawa sayur semua. Gitu loh. Waktu nulis itu kaget loh, ini ada apa? Kamu kok bawa ini semua ke sini? Nah, ternyata masyarakat ini pagi-pagi didatangi orang berjubah. Katanya, kamu bikin tumpeng, kamu bikin engkung, kamu bikin rawon, kamu bikin sate Madura. Nah gitu ya. Gitu. Antarkan ke rumahnya Kiai Ali Mansur itu, karena di sana akan ada acara besar. Gitu loh. Iya. Coba bayangkan. Nah ini apa? Apa itu? Kiai Ali Mansur kaget. Loh iya. Ditanya, kami tadi didatangi orang aja. Ini masyarakat semua membawa macam-macam, sehingga penuh makanan di rumahnya. Ternyata waktu itu ini belum ada telepon loh, belum ada internet, ya, belum ada. Ini masih zaman dulu, zaman pos, wah belum ada telegram, itu hanya telegram saja dulu itu adanya, belum ada. Ternyata ini langit itu bisa seperti itu loh, ya, harus yakin sampai. Ternyata tidak lama datang tamu dari Jakarta. Nah, 2 bis ya, zaman dulu. Nah itu dia. Tamunya itu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah itu ya, Kuitang mana itu? Condet itu loh, ya. Condet Jakarta. Nah, saya kalau ke Jakarta ke sana saya ke Habib Ali, ke Habib Jundan itu ya. Itu pejuang itu. Nah, gitu. Nah, terus ternyata beliau langsung mengadakan acara, disuruh pengajian mendadak karena menyambut Shalawat Badar ini. Gitu loh. Wes, paham sejarahnya Shalawat Badar? Nah, itu ditulis oleh beliau tahun 60. Kejadian ini tahun berapa? Tahun berapa ini? Tahun 62. Yang sebentar lagi akan meletus G30 SPKI. Jadi ulama-ulama itu akan dapat apa? Isyarat langit kalau akan ada sesuatu. Jadi ketika akan ada sesuatu, maka timingnya itu oleh Allah sudah disiapkan. Perisainya sudah disiapkan. Sudah 3 tahun lamanya baca Shalawat Badar, 65 PKI maunya membunuh para ulama, malah PKI-nya yang dibunuh. Karena ada ulama Banyuwangi mengarang Shalawat Badar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya sudah, terus selanjutnya Pak Muzamil, ya, saya karena sudah Shalawat Badar, saya nambahin ingatan saja. Shalawat Badar ini, kejadian perang Badar itu kan kalau Anda maknai dengan keadaan sekarang sangat tepat. Mas Muzamil mengatakan yang banyak baca Shalawat Badar, saya nambahin aja. Jadi Anda kan sekarang sedang diperdaya bahwa Anda disebut mayoritas. Terus isunya kan hak-hak minoritas. Itu kalau Anda berpikir kuantitatif. Yang terjadi di Indonesia kan tidak kuantitatif tapi kualitatif. Mereka itu mayoritas, Nasrani, Chinese, Asin ya. Itu mayoritas secara kualitatif, modalnya terbanyak, gitu. Otoritas kekuasaannya mereka pegang, bahkan presiden mereka pegang, semua kementerian mereka pegang, KPK dipegang. Jadi mereka itu mayoritas. Tapi mereka selalu mengisukan bahwa kita mayoritas, sehingga kita nutut terus untuk melindungi minoritas. Gitu. Jadi ini jangan terjebak. Jadi sebenarnya kita itu minoritas sebagaimana 313 pasukan Badar. Itu pun bukan tentara. Ada beberapa tentara iku mek sak ketemune arek lanang sing gerdu cangkruk iku. Ayo melok-melok gelut kono. Berjuang rek, ngono kan. Padahal jek gapli arek-arek iku. Ngono. Sampai ada kejadian terus mereka harus jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Lembah Badar. Kan aku napak tilas rek. Napak tilas. Anda kalau ke Madinah, Anda coba ke Lembah Badar, di sana Anda tidak boleh masuk.
dijaga tentara, tidak boleh, tentara dan polisi Anda tidak boleh masuk. Dan saya coba masuk dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, suwe-suwe pegel ngelarang. Akhirnya aku masuk. Itu wong Jawa kok. Wong Jawa kok dilarang. Terus rokok dikai gambar-gambar anggem terus jijik ngono ta. Arek-arek kok. Tambah didilati ayo kene ayo. Anggitmu terus menurun ta ngono kan. Wong kene iki karena rokok diejek-ejek terus, dijelek-jelekan terus malah menjadi tertindas, dia menjadi mazlum, maka kita menjadi berpahala untuk membelanya kan begitu kan? Karena di mazlum wong itu pengobatan kok disebut bahaya. Mbok belajar apa namanya sejarah rokok tahun 62 di Kudus itu kan lahirnya pengobatan, itu bukan lahirnya konsumsi dan seterusnya lah. Tapi aku gak ngomong rokok. Udahlah, Anda gak usah ngerokok ya. Aku aja. Oke, kembali ke Perang Badar. Jadi kita itu minoritas sebagaimana 313. Mereka harus jalan kaki dari Madinah dan sampai bodol-bodol iku anu nih, alas kakinya itu, sehingga ketika sampai di Badar mereka itu sudah loyo, kurang makan, logistiknya tidak memenuhi syarat, sehingga ketika di baris ke tentara itu Rasulullah ngecek dengan didudul ngaku pedang ini tiba-tiba kabeh arek ngene kate perang ya apa arek iki ngeyayat ngene iki kan. Jadi Rasulullah tahu bahwa secara rasional, secara ilmu perang pasti kalah. Satu jumlahnya, nomor dua staminanya, tenaganya dan keahlian berperangnya, yang terutama adalah logistik dan mesiunya. Jadi senjatanya juga tidak memenuhi syarat. Jadi mesti kalah. Satu-satunya kemenangan hanya Medan. Bahwa Rasulullah yang memilih lembah itu. Itu sebuah strategi perang. Itu ya kita ceritani. Terus karena sudah pasti kalah menurut ilmu dunia. Terus Rasulullah dalam tanda petik ini gunanya cinta kepada Allah. Gunanya Allah cinta kepadamu. Karena hubungan cinta itu beda dengan hubungan rasional. Jadi banyak hal-hal yang tidak rasional bisa tercapai justru kalau temanya adalah cinta. Jadi Rasulullah kemudian matur kepada Allah. Ya. Caranya matur kepada Allah itu bukan ngomong sama Allah, tapi setelah memeriksa barisan 313 laki-laki itu, terus Rasulullah pidato. Ya ayyuhal mujahidin, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Allahu Akbar. Arek-arek Allahu Akbar. Gurung mangan nih. Mari melaku 230 kilo. Golek warung gak ono ya. Ngerti artinya, wahai para mujahidin Islam, kalian akan dianugerahi kemenangan oleh Allah, kalian akan dianugerahi pertolongan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi kemenangan apa? Pertolongan, rizki. Lo tepak bisa nih. Dan itu kan tidak rasional dan sengaja supaya Tuhan dengar. Arek iki ngakali aku. Waduh ya carane menang kon iku nek nganggo ilmune wong ndek donya. Tapi karena Allah sangat mencintai Rasulullah. Ini nanti bisa Anda pakai dalam keluarga. Kasus kolusi ini ya. Maksudnya ini loh. Kon aku cinta karo bojomu. Terus gak tega suatu hari, walah bojoku rek nang kantorku nganggo angkot bendino. Iyalah suatu hari ketika bojomu ulang tahun pernikahanmu ke-5 apa ke-7, terus awakmu moro-moro mencodot. Dik, wis bismillah dok ngene dik, engko nek aku oleh rezeki tak tukokno motor sampean dik. Wis cek enak nyambut gawe sampean ngono. Nekat tok mek karena cinta, gak mergo dhek duwe.
Gitu loh. Wis pokoke ngomong ngono karena cinta. Terus setahun gurung iso nukokno. 2 tahun gak iso nukokno, bojone mulai ngelirik. Iki biyen iku ngelamun ta ya apa bojone. Ngono. Suwe-suwe sungkan to, oleh 3 tahun sungkan iki wong lanang iki sing suaminya. Terus suatu malam dia bilang sama Allah, ya Allah, saya terlanjur ngomong dulu. Pun kebacut kula janjeni. Ya napa niki kula mboten sampean tulung terus ya napa niki. Maratuane barang pun daftar nyilih takne. Maratu kula niku. Nek mboten sampean tulung niki kula isin temen niki. Ngono ceritane. Iki kemesraan lho ya. Terus nek bahasa Indonesia ya Allah, tolong jangan permalukan aku di hadapan istriku dan mertuaku. Karena aku sudah terlanjur tidak sengaja karena cintaku, aku terlanjur menjanjikan beli motor untuk dia. Ngono ceritane rek. Nah, kalau ibadahmu cukup, istiqomahmu cukup, imanmu jero, Gusti Allah insya Allah ngabulno. Ya wis sakno niku ya, sakno wis gak apa-apa. Moro-moro ana motor ngono. Ya sembuh jalannya ya pokoknya akhirnya dapat rezeki untuk membelikan motor istri. Nah, Rasulullah itu menggunakan klausul ini, menggunakan strategi ini. Jadi dia pidato, wahai pasukan mujahidin Islam, kalian akan mendapat kemenangan, mendapat pertolongan dan rezeki dari Allah. Asalkan niatmu berperang di lembah Badar ini adalah untuk membela orang-orang yang lemah yang kamu tinggalkan di Madinah. Bidu'afaikum kan. Jadi nek kon kepengin menang niate untuk mbela wong lemah. Itu rumusnya. Nah wis iki wis ini kan sebab akibat yang Allah sangat mencintai. Kamu mau mati untuk membela orang lemah itu kan paling tinggi sudah derajatnya. Nah karena Rasulullah memakai itu, Allah wis terfeta kompli. Waduh, siapa wis tak kabulno nek ngene carane, wah arek iki pinter ya. Lho Gusti Allah itu punya sifat seperti itu menurut saya, loman toh, loman. Nah, syafaat itu adalah sesuatu yang mestinya tidak kabul karena cinta Allah maka dikabulkan. Iki kayak ono wong wis tau tak critani sing arek lawas ya, penyembah berhala umur 84 tahun nyembah berhala terus. Umur 84 tahun loro nemen terus njaluk tolong nang berhalane, aku sakit iki aku menyembah kamu 84 tahun. Tolonglah aku ngono kan. Lah jenenge reca, meneng ae. Sampai kula niki menyembah sampean bolak-balik dicundu recane. Mbok pisan mawon sampean warasaken kula. Nek kula mboten sampean warasaken, mungkin kula njaluk tolong ten sing jarene Allah niku lho. Oh, malaikat Jibril krungu. Loh, sapa ya arek ngenyek Gusti Allah sing jarene Allah iku lho. Allah jarene. Muring-muring Jibril. Ya toh? Muring-muring Jibril. Terus langsung, ya Allah, ada hambamu yang kurang ajar, penyembah berhala, umur 84 tahun, sakit keras, minta tolong kepada hambanya, kepada berhalanya. Kemudian mengancam kalau berhalanya tidak menyembuhkan dia, maka dia akan minta tolong kepada yang katanya Allah itu. Ya Allah, engkau dikatanya-katanyakan. Sampean mek dianggap jarene. Mboten trima kula jare Jibril. Gusti Allah mesem. Jibril ngono kok repot kan. Lho kula niki mboten trima. Kula niki khosyik muti sajid pol ten sampean ten jenengan. Terus Gusti Allah ngene lho wis ta warasno arek iku. Tak kabulno wis kon sing marasno kon lagi. Lho ya napa sing sampean dijare-jarene kok diwarasno. Bril kon iku gak mikir ta. Iku dek iku setengah mati njaluk nang recone iku gak diwarasno. Terus nek njaluk nang aku gak tak warasno terus bedane reca karo aku apa? Nyenengno Islam ya Allah ya Allah. Perang Badar, Allah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan diberi kemenangan. Itu kan fait accompli sebenarnya. Ya. Dan Rasulullah tahu bahwa itu setengah memaksa. Kayak kon ndongakno bojomu tuku motor malu, setengah memaksa. Terus
begitu selesai ngomong nang pasukan terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah innamatun soruna ya Allah ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi ngerti Kanjeng Nabi ada kemungkinan Allah marah sama dia. Mergo fait accompli. Akhirnya dia ngomong, ya Allah, pokoknya angger sampean mboten muring-muring ten kula, pun kula kalah mboten napa-napa, matek mboten napa-napa, wis gak patheken kula. La ubali, tane gak patheken. Dadi mulai meneh nek ana apa-apa, la ubali. Gak patheken. Ini rek ya. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli pada apa yang akan terjadi denganku dan pasukan Islamku. Kalah aku ikhlas, hancur lebur kami ikhlas, mati tidak ada masalah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Mergo daerah nek katanya diuring-uring. Makanya ilam takun langsung ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti Allah sik kate muring-muring didisiki karo Kanjeng Nabi. Akhirnya ya wis dikabulno wis. Ya wis gak repot-repot ngono kok repot. Ya wis kono. Wis menang, akhirnya menang. Menang. Jadi sekarang posisimu gitu di Indonesia. Betul enggak? Kalau kamu menghitung ilmu perang, modal, penguasaan medan, jumlah mesiu, logistik, kalah semua kamu. Kamu adalah 313 pasukan Badar sing nyayat. Apa jenenge? Lesu, wis ngadeg rada angel. Kalian akan kalah menurut ilmu perang dunia. Tapi kalau engkau mengajukan kepada Allah dan meyakini omong nang awakmu dhewe, nang tangga-tanggamu, kanca-kancamu, innama tunsoruna wa turhamuna watur zakuna bidu'afaikum. Asal kita berniat membela yang lemah di Indonesia ini, maka Allah akan memberi kemenangan, akan memberi pertolongan dan akan memberi rizki. Nek malaikat kaget, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi wiritane rek mulai meneh iku ya, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ilam. Ngono ya. Diapalno ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gawe kaos. Fala ubali. Dalam kurung gak patheken. Gitu Pak Muzamil. Oke, sekarang tanya jawab barangkali Cak Yus. Cak Yus mungkin bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun, Cak Fuad, dan panitia penyelenggara. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan, asal Kota Batu. Saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya. Yang tadi banyak paradigmanya mulai dari sudut pandang Islam maupun yang Cak Nun sampaikan. Tapi beberapa literatur yang saya baca mengenai pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penekanannya pada pengaruh. Sehingga paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title. Menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan, tapi dia memiliki pengaruh. Dan ini terjadi kondisinya ketika penerapan demokrasi ya, dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang memiliki modal yang kuat, itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan atau membuat boneka yang nantinya memenangkan kepentingan para pemilik modal yang disebut tadi. Secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar, tapi secara kualitas kita kalah. Dari permodalan kalah, jaringan internasional pun juga kalah, apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya misalnya sekolah di Taiwan, di China, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya. Sehingga banyak terjadi, contoh kasusnya di Batu. Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya, benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan 2 periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko. Tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari, ya sama kayak Jombang, Kediri, di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu adalah masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya, di mana sekali panen bisa beli
motor, mobil hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya. Karena paradigma kepemimpinan yang terbaru seperti itu. Sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang kita yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau social welfare, tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal yang besar. Terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi, dan ini sangat dahsyat loh Pak. Karena kita ketahui bahwasanya seperti Jatim Park Group itu ngemplang pajak 55 miliar. Kalau kita dari sudut pandang bisnis, oke lah, ngakalin pajak itu enggak apa-apa, tetapi ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, yang dimana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat. Penekanannya ya misalnya kalau Batu sudah rame gitu ya dibikinlah jalan yang lebar yang bagus, penyediaan lahan parkir yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit, ataupun ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu memberikan multiple effect atau efek yang domino terhadap masyarakat ataupun umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti yang pemodal besar memberikan suntikan modal bagi pemimpin boneka dan nanti ujungnya money politik. Money politik bahwasanya di Quran udah jelas loh Pak. Enggak, pertanyaannya? Ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang dalam demokrasi tidak tahu yang nanti menjadi pemimpin yang penting dapat uang, akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan posisi kita sebagai umat, apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti itu? Ya, itu aja sih. Ya? Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno kok tambah dawa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaidi dari Blitar. Tadi disebutkan tentang kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yatihi kan ngoten. Berarti ada timbal balik dari sebuah kepemimpinan yaitu ya pemimpin dan rakyat, intinya kan gitu. Lah ngomong dari segi sudut pandang rakyat kan tentu ada ayat yang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Kula mboten hafal. Nah, itu mungkin niki pertanyaan yang sebenarnya kula pribadi tasik bingung. Jadi penerapan konsep apa ya, taat kepada ulil amri itu kalau di Indonesia itu sebenarnya yang bagaimana? Karena wacana ulil amri sendiri nggih nuwun sewu, beda sumber, beda jawaban juga. Ada sumber satu mengatakan ulil amri ki ya isinya ada ulama, ada umarok dan sebagainya. Ada lagi ya kalau di Indonesia ya presiden dan kawan-kawannya itu. Lah tadi Cak Nun bilang lah kalau gubernur, presiden soalnya petugas. Nah ini terus terang saya semakin membingungkan diri. Nah intinya itu ulil amri itu bagaimana? Soalnya kan ya itu perintah di Quran juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurtubi, asal Sampang, Madura. Cukup menarik tentang tema pada malam hari ini mengenai tentang pemimpin. Tadi sempat disinggung juga antara kita untuk memilih pemimpin yang kafir, adil atau muslim tapi zalim. Nah, di situ sudah terjadi ketimpangan di sini Cak Nun. Dan kita saya pribadi juga sebagai makhluk yang awam pasti akan memilih untuk diam. Tapi juga bingung juga, karena kalau diam nanti pasti akan sebagai bentuk salah satu kemunafikan kita, dan memilih kita juga salah nanti. Nah, sebagai dari sudut pandang ini mohon tanggapannya dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebetulnya begini, masalah pertama teman dari Batu pertama ya.
Jadi bagaimana menghadapi perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi ini? Ya kalau jawaban saya ya ayo niru Rasulullah menghadapi mereka. Gitu loh. Kita harus benar-benar meniru Rasulullah. Yang terjadi di Quraisy pada saat itu ya perselingkuhan antara pemilik korporasi Quraisy Corporation itu ya dengan para penguasa Quraisy. Dan caranya Rasulullah adalah satu, sampai perhatikan sejarah Islam. Ini yang sering dipelintir-pelintir orang. Orang mau berkuasa, mau jadi gubernur, mau jadi pejabat. Nah, tolong bedakan antara pejabat dan pemimpin. Itu berbeda ya. Karena kalau pemimpin, kalau pakai hadis yang dibaca siapa tadi? Mas tadi kulukum ra'in, setiap orang itu harus jadi pemimpin. Ya apa enggak? Tapi tidak semua orang jadi pejabat. Dan tidak pasti pejabat itu seorang pemimpin. Sebagaimana pemimpin tidak pasti pejabat. Nah, ayo kembali kepada Rasulullah. Coba saya tanya sekarang, Rasulullah itu diutus punya target untuk jadi presiden enggak? Punya target untuk jadi raja enggak? Hah? Tidak kan? Nah, Rasulullah membangun apanya? Terus kalau setelah ditinggal Rasulullah ternyata umat Islam menjadi pemimpin dunia, itu karena apa? Nah kan begitu. Ini yang perlu kita pelajari. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul ya, yang dihadapi jelas perselingkuhan birokrasi dan korporasinya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah itu ya, Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya. Ya. Lalu Rasulullah yang dilakukan bukan merebut kekuasaan, dan Rasulullah juga bukan merebut kekayaan. Ya apa enggak? Kan begitu. Rasulullah melakukan hal yang sifatnya jangka panjang. Kalau Rasulullah itu ya punya target kekuasaan, Islam itu akan pendek umurnya. Rasulullah meninggal, Islam habis. Ya apa enggak? Habis. Nah, dan seandainya Rasulullah itu punya target kekuasaan, Rasulullah itu tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama. Tolong ini yang dia. Maka kalau sekarang teman-teman seperti ini ada skenario Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah itu punya target kekuasaan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi raja, menjadi penguasa di tanah Arab pada waktu itu, Rasulullah itu tidak perlu sampai harus berlapar-lapar. Tidak perlu Rasulullah sampai di blokade 4 tahun lamanya, sampai makan daun, ya apa enggak? Rasulullah sampai makan daun. Dan Rasulullah juga tidak perlu sampai hijrah ke Madinah. Ngapain? Karena sejak Rasulullah diutus jadi nabi dan baru 4 tahun jadi nabi, pimpinan Quraisy sudah datang kepada beliau. Ya apa enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak? Pimpinan Quraisy sudah datang. Muhammad datang kepada pamannya namanya Abu Thalib. Ini gimana Abu Thalib? Ponakan kamu kok begini-begini lama-lama sampaikan gini-gini. Akhirnya sudah terjadi dialog dengan Rasulullah. Mereka ada, Muhammad, apa yang kamu bawa ini perkara besar bagi kami. Kan begitu ya. Kamu telah membuat persekutuan kami berantakan. Gitu ya. Kamu telah membuat apa? Kamu sudah bilang kami ini orang bodoh karena nyembah berhala dan seterusnya. Maka kalau kamu mau, saya akan menawarkan sesuatu kepada kamu. Rasulullah jawab, silakan, apa tawaranmu? Maka mereka menjawab, kalau kamu mau jadi orang terkaya Muhammad, kami semua pemimpin Quraisy, semua orang-orang kaya siap mengumpulkan hartanya dan akan diberikan kepada kamu, sehingga di sini tidak ada orang yang lebih kaya dari kamu. Nah itu. Kalau Rasulullah targetnya kekayaan, rampung kan? Ya kan? Tidak perlu hijrah ke Madinah. 4 tahun wis kaya Rasulullah, dan Rasulullah menjadi konglomerat nomor 1 di Mekah. Mengalahkan Cina sekarang. Loh ya, mengalahkan Anthony Salim. Zaman dulu tapi gitu ya. Nah, ya kan? Terus ditawaran yang kedua, apa kamu
begini ini Muhammad, kamu menginginkan jadi penguasa. Maka dia berkata, ini Muhammad, semua ini kepala suku. Ini kepala suku Madura, ini kepala suku Jawa, ini kepala suku Batak, Sunda, sepakat kamu dijadikan pimpinan dan kami akan taat kepadamu. Berarti kalau target Rasulullah jadi raja, jadi kan 4 tahun ya? Jadi. Nah ini yang sering orang, nah sekarang orang ingin jadi gubernur kok pakai Islam. Yang dibawa-bawa ini Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak, bukan itu, gitu ya. Selanjutnya, Muhammad, atau kamu ingin wanita cantik? Nah, ini Muhammad, saya carikan wanita tercantik di Arab yang tidak ada yang mengalahkan dia, saya berikan kepada kamu. Berarti ketiga-tiganya kekayaan, kekuasaan, dan istri paling cantik akan diberikan kepada Muhammad secara percuma-cuma. Nah, kalau target Rasulullah itu kekuasaan, harta, dan wanita, Rasulullah tidak perlu hijrah, tidak perlu perang Badar, ya apa enggak? Kan enggak perlu perang ini, rampung, tercapai. Nah, tapi setelah Rasulullah wafat, Islam habis, dan Islam tidak akan memimpin dunia. Nah, kalau yang diinginkan Rasul adalah jabatan dan kekayaan. Nah, maka jawaban saya, kalau umat Islam sekarang bukan jadi pejabat, ingin memimpin dunia atau ingin memimpin Indonesia, jawabnya gampang, ya kembali kepada Rasulullah. Itulah, kembali Rasulullah. Nah sekarang kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, ya akhirnya seperti ini, gitu ya, seperti ini. Nah, terus apa yang diinginkan Rasulullah? Orang bertanya-tanya, Muhammad ditawarin ini, jawaban Rasul kan tadi jelas, jangankan itu, matahari kau taruh tangan kananku, bulan kotor, aku tidak akan berhenti. Nah, mereka kayak, loh yang dicari Muhammad ini apa? Kan begitu. Muhammad ini mencari apa? Apa yang dicari oleh beliau? Nah, diundur dengan perjuangan yang seperti itu. Nah, Rasulullah tidak menjadi kaisar, Rasulullah tidak menjadi raja, tapi akhirnya umat Islam memimpin dunia. Nah, kenapa? Karena yang digarap Rasulullah menciptakan orang-orang beriman, orang-orang yang bisa beramal soleh. Itu. Maka kamu untuk bisa mengalahkan ini, ya, untuk bisa mengalahkan perselingkuhan tadi, gak usah ingin jadi bupati Batu, gitu ya. Gak usah ingin jadi gubernur DKI, gak usah ingin jadi presiden di Indonesia. Yang penting ayo kita garap diri kita masing-masing sehingga kuat imannya dan bisa beramal soleh sungguh-sungguh dalam pengertian yang sebenarnya, maka umat Islam akan memimpin Indonesia. Nah sekarang karena kita tidak garap sungguh-sungguh ini, malah diejek orang itu, diejek orang daripada apa? Muslim dolim. Malah Said Agil Sirot bilang gitu katanya. Padahal ketua NU yang aku sayangi. Nah itu ya. Loh ya kan. Wah iso-iso nih ngomong gitu. Nah berarti di sini agak digarap. Nah di situ loh. Ini jangka panjang. Maka teman-teman semua, Rasulullah akhirnya berkata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, itu setelah iman dan amal soleh ini tergarap. Maka ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, ya, wafat, sebetulnya siapapun bisa jadi khalifah waktu itu. Seandainya Abu Bakar iya, Umar iya, Utsman iya, Ali iya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi, semuanya pantas waktu itu. Seandainya di lotre saja gak akan salah pilih, karena semuanya siap. Nah kalau sekarang begini-begini ini, jadi menghadapi perselingkuhan corporation dan birokrasi ya ini. Itu saya kira itu yang kita lakukan sekarang Jemaah Ma'iyah ini. Dan saya yakin sampean ini besok calon-calon pemimpin, bukan calon pejabat tapi pemimpin. Bisa pemimpin dirinya sendiri, pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin yang dalam skala desa, kabupaten, bahkan dunia. Saya yakin wah ini anak-anak muda semua kok. Saya menjadi tidak frustasi karena melihat sampean ini semua. Nah, ya, kalau enggak saya sudah nyalon.
Terus apa lagi? Ya itu. Nah tadi bertanya, katanya ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah kalau kita mau pakai pola pikir radikal revolusionernya fikih Muzammili, gitu ya. Apa memang ada sekarang itu ya ulil amri itu? Kalau kita dituntut harus taat atiullah wa atiur rasul, apa memang ada? Ulil amri itu prosesnya tidak seperti itu, gitu ya. Ulil amri itu bukan hasil suap, gitu ya. Ulil amri itu bukan hasil politik. Nah sementara Anda ngentut, kok kita suruh bermakmum iki piye? Kan sama dengan adiknya Imam Al-Ghazali disuruh bermakmum kepada Imam Ghazali yang ternyata badannya berlumuran darah. Jadi kalau ada orang bilang begitu, ya ulil amrinya dong dulu yang pantas jadi ulil amri. Maka menurut saya sekarang ulil amri itu gak ada. Yang hakiki loh. Kalau imitasi iya. Nah, ya gak apa-apa lah. Nanti saya dimarahi kiai NU. Itu ya. Karena kiai NU sudah menyatakan, tapi itu gak boleh statis sebetulnya. Ya, statis. Tahun 52 menyatakan pemerintah Indonesia ini waliul amri ad-daruri bisaukah sehingga harus ditaati ya. Tapi saya kira yang sekarang karena semua hasil membeli, saya kira bukan waliul amri yang harus ditaati, apalagi ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri gak ada wa atiunya, yang ada ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Saya kira oleh karena itu maka Anda ayo kita harus berpikir revolusioner, kita berpikir alternatif bagaimana betul-betul ada ulil amri itu. Ayo. Ya tadi itu kita tiru Rasulullah lah ya. Tiru Rasulullah sehingga kita pantas semuanya kita akhirnya menjadi pemimpin. Begitu saja. Terima kasih. Oke, alon-alon Mas ya. Ngene sih. Saya pribadi itu duwe setelan ngene, setelan antiku loh ya. Tidak berarti harus terjadi ya. Wis kono rek lek-leken dunya kono. Entekno kon sak dunya kafir kabeh. Aku gak karo bojoku karo anakku. Masih kok pateni aku tetep ngono iku. Kok ide-ide aku tetep ngono iku. Wis kono, sak Indonesia sak dunya kono, sak karepmu kono. Menang kono, aku tak kalah tapi aku gak gelem berubah dari keyakinan saya. Itu setelanku, tadi aku engko sing dadi sapa aku gak peduli. Sing penting aja wani-wani njemuk aku nah. Karena tugasku ku anfusakum wa ahlikum naro kok. Di depan Allah. Aku gak duwe tugas apa-apa nang Jawa Timur, nang DIY, nang Indonesia gak duwe aku, gak ditake apa-apa. Anggitmu kok aku di alam barzah terus diadili. Gimana tanggung jawabmu terhadap Indonesia? Tanggung jawab nopo aku? Kula mboten dikengen napa-napa kok, kula mboten diamanati napa-napa kok. Kula menganut kali Gusti Allah katanya ku anfusakum wa ahlikum nar, tanggung jawab kula tenan anak bojo kula. Ngono aku setelan to ya. Lah nek aku gelem berbuat untuk Indonesia sedekah jenenge rek. Aku gawe makiyah ngene iki sedekah iki. Ngono lho, gak kok memperjuangkan apa cek Indonesia, gak. Aku sedekah sakno rek nemene kaya ngene iki ya lah. Tak melok nandur-nandur satria didik ngono lho, mek ngono tok. Dadi aku gak duwe beban apa-apa sedekah kok aku. Dan akan saya tolong, akan saya sedekah Indonesia sampai tingkat yang setinggi-tingginya tak sedekah tapi sedekah lho. Sak karepku lho. Ngono, iki setelan ya, setelan aku.